Ada apa ini? Kalian lagi apa di sini? Terus kamu siapa? Baguslah kamu bisa sadar dan datang ke sini tepat waktu, Kevin. Kamu hebat. Sudahi saja sandiwaramu, Kevin Tira. Malam ini akan segera berakhir. Tidak ada kebohongan yang berumur panjang. Kalian tidak perlu repot-repot menangkapku. Aku sudah tahu rencana kalian. Aku akan kembali kepada Ayah Lalingga malam ini juga. Tapi ada yang harus kalian ketahui sebelum aku pergi. Kami tidak akan tertipu lagi olehmu, Kevin Tira. Dasar siluman licik. Diam kamu dukun bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanyalah budak ayahku yang mau saja disuruh-suruh olehnya. Biarkan saja aku disuruh-suruh oleh Yang Mulia. Apalagi untuk menangkap siluman ular licik sepertimu yang membahayakan bangsa manusia seperti kami. Siluman jahat sepertimu tidak layak berkeliaran bebas seperti ini. Kalau kamu bukan anak Yang Mulia, sudah aku musnahkan sejak awal. Aku tidak jahat, justru aku berbaik hati kepada kalian, terutama para dukun bodoh. Aku tetap membiarkan kalian hidup meskipun aku sudah tahu kalian akan melenyapkanku. Siluman baik mana yang tega memberikan sihir kepada saudara kembarnya dan membiarkan saudara kembarnya tertidur di kampung Ciorai sendirian, lalu menyamar sebagai manusia dan hidup bersama kami di sini dengan penuh kepalsuan? Aku rasa itu bukanlah perbuatan siluman yang baik. Bahkan menurutku siluman jahat pun tidak akan terpikirkan untuk melakukan itu. Percuma berbicara dengan kalian. Aku pikir semua manusia mempunyai hati. Ternyata tidak ada satupun yang bertanya alasan aku melakukan ini. Bapak, seharusnya Ibu Gina juga ada di sini. Sebelum aku pergi, aku ingin mengatakan sesuatu. Tolong sampaikan kepada Ibu Gina di rumah nanti. Aku tidak mempunyai tujuan untuk membahayakan siapapun, apalagi saudaraku. Aku hanya ingin merasakan kasih sayang dari Bapak Kosim dan Ibu Gina sebagai orang tuaku dari bangsa manusia. Selama ini aku tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tua silumanku di dunia sana. Ayah Lalingga dan Ibu Nyai Ratu hanya membesarkanku, tapi tidak menyayangiku. Kevin Tira anak yang nakal, anak yang susah diatur, anak yang menyusahkan. Itu saja yang selalu mereka katakan kepadaku sejak aku kecil sampai sekarang. Katanya aku diambil dari rahim Ibu Gina pada saat itu, karena jika terlahir sebagai manusia aku akan cacat. Mereka kasihan terhadapku. Tapi setelah tahu perlakuan Ayah Lalingga dan Ibu Nyai Ratu kepadaku, sepertinya lebih baik aku terlahir menjadi manusia yang cacat saja. Setidaknya aku bisa hidup bersama Bapak Kosim dan Ibu Gina.
dengan Kevin dan Reja, juga dengan kasih sayang dari mereka, daripada aku merasa kesepian di alam siluman sana. Aku selalu menyaksikan bagaimana Kevin disayangi oleh bapak dan ibu. Bahkan ayah Lalingga dan ibu Nyai Ratu juga ikut melindunginya. Sedangkan aku tidak pernah mendapatkan yang seperti itu. Aku menyadari bahwa aku tumbuh dengan dendam kepada orang tua silumanku. Bahkan aku berambisi untuk menggantikan Kevin di dunia ini supaya bisa hidup bersama kalian. Ternyata memang benar, menjadi seorang Kevin sangatlah beruntung. Dia disayangi oleh orang tuanya dan mempunyai sahabat-sahabat yang tulus kepadanya, yang tidak pernah aku miliki selama ini. Maafkan aku, Bapak Qasim. Aku sudah membohongi kalian dengan penyamaranku. Tolong percayalah, hanya itu yang aku inginkan. Terlalu banyak bicara. Siluman sepertinya tidak layak mendapat ampunan. Seharusnya kalian tidak mendengarkannya. Itu hanyalah tipu daya dari bangsa setan. Aku sudah berkali-kali mengatakan jangan tertipu oleh bangsa setan. Mereka itu penuh kepalsuan. Kalian malah terbawa suasana dan terhipnotis olehnya. Dia sengaja melakukan itu supaya kalian kasihan dan terhanyut dalam kesedihannya. Ketika kalian lengah, dia akan mencelakakan salah satu dari kita. Aki dan kakak juga terlalu lambat. Bukannya melakukan sesuatu untuk menangkap dia, malah mendengarkan curhatan siluman itu. Tapi bagaimana kalau perkataan dia benar, Mas? Bagaimanapun dia anak saya, meskipun kami berbeda. Bagaimana kalau Yang Mulia dan Nyai Ratu memang memperlakukan dia seperti itu di alam sana? Itu bukan urusan kita, Pak Qasim. Lebih baik Bapak fokus saja dengan Kevin, anak Bapak yang ada di hadapan Bapak ini, yang wujudnya nyata. Tapi Mas, bagaimana kalau dia benar? Ya sudah, biar saya kirim Pak Qasim ke dunia mereka untuk selamanya tinggal di sana. Silakan urus Kevin Tira dan tinggalkan Kevin di sini. Biar saya yang mengurus Kevin dan menggantikan orang tuanya. Bapak mau? Tidak, Mas. Tidak, saya minta maaf. Berikan padaku gulungan kulit ular itu, Suke. Biar aku serahkan kepada Yang Mulia. Tidak, Aki. Biar aku saja yang menyimpannya. Tadi saja Aki hampir terhipnotis oleh siluman itu dan hanya diam saja. Bagaimana bisa Aki menjaga barang ini? Tapi aku harus memberikannya kepada Yang Mulia, Suke. Tidak perlu, Aki. Kulit ular ini hanyalah perantara. Tidak berarti sosok Kevin Tira juga bersemayam di dalam sini. Kevin Tira sekarang sudah di dunianya dan siap mendapat hukuman dari Yang Mulia. Gue seneng banget deh, ternyata yang kemarin itu bukan elo. Maksudnya lo seneng gue ditinggalin sendirian di kampung Ciorai, hah? Tega banget lu, Gong. Bukan gitu, astaga Kevin. Lu tahu gak sih gimana kembaran lo kemarin? Ngeri, gue tiap deket sama dia selalu dibikin merinding. Ternyata emang beneran setan. Pantesan gue gak nyaman deket-deket sama dia. Tapi kok kalian bisa sih gak sadar kalau itu bukan gue? Saking jagonya dia menyamar ya. Ya elah Pin, jangankan kita, dukun-dukun yang kayak Kak Kesi sama Kasuke aja terkecoh sama penyamaran dia. Iya Pin,
Kita kan udah dengar dari Aki Marai kalau kembaran lo itu kesaktiannya hampir menyamai Yang Mulia. Pantes aja kalau selama dia di sini kita benar-benar tertipu. Iya juga sih. Orang dia juga bisa bikin gue tidur selama itu di kampung Ciorai. Udahlah, nanti mah kita jangan pergi lagi ke tempat yang aneh kayak kampung Ciorai gitu. Terlalu beresiko. Ya elah, kita kan gak tahu bakalan kayak gini, Ut. Udah guys. Yang penting sekarang gue ada di sini kumpul lagi sama kalian. Tapi Pin, tanda lahir yang bentuknya kepala ular itu masih ada di tangan lo gak sih? Ini kan gak bakalan hilang, Gong. Gak apa-apa. Woi, mau pada berangkat kagak? Niat sekolah gak sih lu pada? Udah siang ini. Aki, apa ini akan menjadi hari terakhir kita bertemu? Urusanku sudah selesai, Suke. Terima kasih sudah memberiku kenyamanan selama di sini. Aku tidak akan melupakan kalian. Biar aku antar pulang sampai ke rumah Aki. Tidak usah, Suke. Aku bisa pulang sendiri. Tidak perlu repot-repot. Aki, sebaiknya Aki tinggal di sini saja. Nanti aku siapkan rumah untuk tempat tinggal Aki. Keberadaan Aki sudah kami anggap seperti orang tua kami sendiri. Benar, Aki. Sebaiknya Aki tidak perlu kembali ke kampung Ciorai. Untuk apa Aki tinggal di sana sendirian? Tidak. Aku harus pulang. Sebentar, apa katamu barusan sih? Kamu akan menyiapkan rumah untukku? Iya, Aki, aku akan siapkan rumah khusus untuk Aki. Tapi aku ingin rumah yang sama persis dengan rumahku yang ada di kampung Ciorai, supaya aku tetap bisa merasa ada di sana. Serahkan saja semuanya padaku. Untuk sementara Aki tinggal saja di rumah ini. Mulai besok kita akan bangun rumah yang sama persis dengan rumah Aki di sana. Terima kasih. Sebenarnya aku sangat ingin hidup bersama kalian. Di sini suasananya begitu hangat. Tidak seperti di sana yang begitu sepi. Kalau begitu serahkan siluman buaya merah milik Aki sekarang sebagai alat tukar dengan rumah yang akan Aki tempati nanti. Suke, jangan bercanda. Dasar Suke bodoh, tidak tahu cara menghormati orang tua.